Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya Rizky. Sekarang kita bakal membahas fitur baru yang ada di Guru Saham Bot atau GS Bot, yaitu fitur yang kita harapkan bisa membantu teman-teman yang ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia, khususnya bursa saham, untuk bisa lebih mengenal dan tahu berapa sih harga yang layak untuk perusahaan ini gitu secara fundamental gitu. Nah, di sini kita ada fitur baru di sini yaitu slash fundamental, yaitu deskripsinya mendapatkan harga wajar dari saham per lembar perusahaan. Jadi kita bisa tahu berapa sih harga wajarnya perusahaan tersebut gitu berdasarkan data-data keuangannya gitu ya, atau fundamental. Mungkin teman-teman yang juga udah lihat, mungkin udah sibuknya nyari di internet, di video-video internet ya seperti YouTube dan lain-lain, menghitungnya, wah penjelasannya harus ngitungnya terus inputnya manual gitu ya. Kita cari, oh kita mau lihat laporannya, terus ambil datanya, kita klik-klik, kita kalikan, kita bagi-bagi dan lain-lain. Terus butuh kalkulator, buka aplikasi seperti Excel gitu ya, untuk dijumlahkan, masukin ke tabel manual. Nah itu mungkin juga ribet ya bagi teman-teman yang apalagi pemula. Yang satu, kita harus menggunakan komputer ya seperti Excel biar lebih gampang. Juga kita juga ribet buka-buka cari data sendiri gitu. Apalagi untuk pemula yang bahkan bingung apa yang mau dikalikan dan lain-lain gitu. Makanya kita membuat yang lebih praktis di Guru Saham Bot. Jadi udah otomatis dan simple gitu. Bisa dipakai oleh yang mahir bahkan pemula gitu. Dan di sini kita bisa langsung aja, caranya gampang. Di sini teman-teman bisa klik yang ini, tombol ini. Lalu di sini ada listnya ya, teman-teman itu bisa klik yang fundamental. Tuh yang saya tandain ini, yang saya hover sini, dia akan muncul tuh deskripsinya. Diklik. Oke, di sini misalnya kita mau memperlihatkan data Telkom gitu. Telkom. Oh ya. Nah, di sini dia muncul gitu, teman-teman. Ada 6 rumus yang secara default diberikan oleh Guru Saham gitu. Jadi kita di Guru Saham itu menyediakan, kita sudah menyiapkan rumus-rumus seperti net Bank Graham. Ada 2, yang TTM sama annualize. Terus juga per yang annualize dan TTM. Terus juga ada PBV yang annualize sama TTM. Nah, bedanya TTM sama annualize ini apa? Mungkin saya belum jelasin di video ini secara detail, tapi singkatnya kalau TTM ini yaitu kita mengambil data-data fundamental berdasarkan 12 bulan ke belakang. Itu simpelnya ya, mungkin sebenarnya detailnya lebih banyak lagi, dalam lagi. Untuk TTM kepanjangan itu trailing 12 month, jadi 12 bulan data ke belakang gitu, simpelnya, secara bahasa simpelnya gitu. Lalu kalau annualize di sini dia itu lebih ke forecasting gitu. Misalnya kalau kuartal 1 forecastingnya kayak gimana, ada hitungannya gitu teman-teman. Jadi annualize ini lebih ke forecasting, TTM lebih data ke belakang gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi memang tidak ada rumus yang fix harus gunakan ini di analisa fundamental untuk mencari harga wajar. Nggak ada. Jadi kita bisa memanfaatkan berbagai macam metode teori untuk mendapatkan harga wajar dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan karena panjang ya kalau kita bahas tentang analisa fundamental. Di sini saya mau kasih tahu aja bahwa di Guru Saham Bot itu kita bisa dengan cepat menghitung gitu. Dan datanya nggak perlu input manual, kita udah otomatis input Telkom langsung muncul seperti ini gitu. Kalau kita bisa lihat di sini, kita itu punya data. Kalau yang net Ben Graham itu
TTM. Menggunakan data TTM itu dia harusnya harganya itu di 2099 per lembar. Kalau per annualize ini 3320 di sini. Terus PBV annualize 3317. Sorry. Terus ada yang menggunakan data TTM di sini 3437. Terus PBV yang TTM harganya harusnya harga wajarnya itu di 3040. Lalu ada juga yang net bank Graham yang menggunakan data annualized itu di 2275 gitu. Nanti kita bakal bahas ya lebih lengkapnya untuk gimana per dan PBV dan lain-lainnya itu. Tunggu aja di video-video selanjutnya gitu. Coba kita lihat gimana keadaan Telkom sekarang gitu. Nah, di sini sekarang saya punya data Telkom. Nah, harganya itu di 3.320 gitu, teman-teman. Di 3.000. Nah, jadi untuk Telkom sekarang di 3.000 di 3.320 ya. Nah, bentar. Oke, sorry tadi saya mau cek sebentar. Nah, kita di data 3.320 untuk harga penutupan terakhir ya saat video ini dibuat. Nah, di sini kalau menurut net bank Graham yang menggunakan data TTM itu harganya sudah di atas ya, harusnya di 2099. Terus untuk per yang menggunakan data annualized itu harganya itu sudah di angka yang sama gitu ya. Memang kalau annualized memangnya harus mengikuti harga gitu ya. Di sini kalau saya sendiri menggunakan data TTM gitu, tapi tergantung kebutuhan teman-teman aja deh gitu. Mau yang pakai yang mana terserah teman-teman gitu, atau ya intinya di sini kita membahas tentang kita bisa menghitung otomatis gitu kepraktisan di sini gitu. Nah, di sini lalu ada PBV annualized, dia tuh harusnya di 3.317. Berarti harga sekarang di atas. Nah, ini kita menggunakan tetap TTM itu per TTM itu datanya di 3.437. Itu datanya berarti harga sekarang udah di bawah. Itu walaupun sedikit aja gitu. Lalu di sini PBV yang menggunakan data TTM itu bukan mengharuskan, harga wajarnya itu ada di 3.040. Jadi di sini harganya udah di atas harga wajarnya gitu. Sedangkan untuk net bank Graham yang analyze itu di 2.275. Jadi gitu. Ya silahkan teman-teman nilai sendiri harganya ini sesuai analisa fundamental ya. Kalau mau kita bahas itu juga mungkin kita bakal butuh video lainnya gitu untuk membahas khusus itu gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi gampang sekali, nggak perlu buka komputer, buka Excel, terus input manual. Kita udah langsung ketahuan ini berdasarkan rumus-rumus yang terkenal. Ada net, ada PER, ada PBV ya, yang tentunya teman-teman lihat selama ini, yang dengar selama ini ya, yang umum ya. Lalu data ini kita selalu update di Guru Saham Bot. Jadi data yang digunakan untuk menghitung ini menggunakan data terbaru. Jadi kalau kuartal 3-nya keluar, pasti kita pakai data kuartal ketiga tahun terbaru gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi buka-buka Excel terus memahami dan lain-lain, pusing sendiri gitu kan ya. Yang mau praktis bisa langsung dipakai tools yang ini gitu. Oke, lalu sedikit tambahan di sini kita bahkan bisa membuat rumus sendiri, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat rumus. Di sini ada menunya itu buat rumus. Nah, buat rumus ini juga salah satu fitur andalan ya. Terus dimana kita bisa membuat rumus harga wajar saham persis sendiri. Jadi teman-teman mungkin ada fitur rumusnya sendiri gitu. Gue punya rumus sendiri dan gue mau tanpa ribet, tanpa menghitung di Excel atau kalkulator,
itu bisa langsung dapat harganya dengan menggunakan rumus yang udah saya buat sendiri gitu. Di sini bisa tinggal diklik buat rumus. Nah, di sini kalau kita ambil daftar rumus dulu, ini maksudnya ada daftar rumus yang teman-teman buat. Jadi belum ada ya, kita buat satu. Nah, di sini kita ambil perbarui daftar. Nah, di sini kita bisa ambil menu tambah rumus gitu. Jadi kita tambahkan rumus yang mau kita tambahkan. Dia minta masukkan nama rumus, misalnya di sini rumusku gitu kan. Terus kita masukkan penjelasan rumus, deskripsi ya di sini. Jadi ini adalah rumus saya. Nah, rumus sekarang masih 0 ya, kita sekarang mau buat rumusnya gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan secara interaktif. Di sini ada masukkan rumus secara interaktif. Kalau baru menggunakan ya, kalau udah paham toolsnya nanti bisa pakai yang manual. Tapi di sini saya mau memperlihatkan dengan cara interaktif. Kita klik yang interaktif. Nah, di sini muncul semua data-data rasio fundamental atau data-data keuangan laporan yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat rumus gitu. Misalnya sekarang kita mau berandai-andai aja ya. Misalnya teman-teman itu rumusnya misalnya aja, ini nggak perlu bener dan salah, kita cuma mau buat rumus aja gitu. Nanti teman-teman bikin versi rumusnya sendiri gitu. Misalnya kita mau per kali kita mau ambil data per, terus kita kalikan dengan apa ya? Dengan banyak sekali data di sini, ada PBV, analyze, ada juga PBV TTM. Teman-teman bisa menggunakan PBV yang analyze atau yang TTM di sini. Kita jelaskan aja dulu. Ini ada PBV analyze, TTM. Terus di sini ada net profit, terus di sini ada EPS yang analyze dan TTM juga. Terus di sini ada per TTM juga, banyak sekali, ada ROE dan lain-lain. Oke. Misalnya ini aja deh, kita ambilnya bisa BVPS gitu. BVPS gitu, misalnya aja. Nah, BVPS. Nah, di sini rumus sekarang itu BVPS. Jadi dia mencatat histori yang kita buat. Nah, terus kita bisa klik lagi yang kita mau pakai gitu. Misalnya BVPS kita kali 2. Di sini ada tombol kali, kita klik. Tuh, kali. Nah, di sini udah BVPS kali gitu. Ya. Bisa dilihat. Nah, itu. Oke. Oh ya, di sini ada sedikit catatan juga yang bisa teman-teman baca soal cara penggunaan gitu. Oke. Kita kali 2 gitu. Jadi kita rumusnya misalnya BVPS kali 2 aja gitu ya. Nah, kita udah sampai BVPS sama kali. Nah, sekarang kita mau masukin angka 2. Caranya gimana? Kita klik yang angka. Nah, masukkan angka. Kita ambil 2 gitu ya. Jadi BVPS kali 2. Nah, sekarang rumusnya itu udah BVPS kali 2 ya. Tuh. Kita ambil selesai. Nah, oke. Kita bisa, sebelum menyimpan, kita bisa uji coba dulu apakah valid atau enggak. Nah, rumus yang sudah digunakan sudah valid gitu. Ya udah, kita bisa sekarang simpan ya. Oke. Sekarang selamat berhasil menambahkan rumus baru. Nah, sekarang kita coba pakai rumus fundamental pakai perintah fundamental tadi. Nah, kita ambil fundamental. Kita misalnya ambil Telkom. Nah, di sini kita dapat di sini rumusku senilai 2054 per lembar.
Tuh, jadi dia otomatis nambahin sampai nomor 7 ini ya, di terbaru rumusku gitu. Rumusku 2054 per lembar secara otomatis teman-teman dan menggunakan data terbaru. Jadi gampang sekali dan praktis sekali gitu teman-teman. Jadi semoga bermanfaat fitur yang ada di Guru Sambot ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menggunakan Guru Sambot, dan terkhusus juga untuk yang sudah menjadi donatur dari Guru Sambot sehingga Guru Sambot tetap terus bisa berkembang dan mengembangkan fitur-fiturnya. Tentunya untuk perintah fitur fundamental harga wajar ini dan buat rumus ini kita terus kembangkan. Nextnya kita bakal plan untuk membuat kita bisa tahu menggunakan data 3 tahun belakang dan 5 tahun belakang gitu. Jadi atau bahkan 10 tahun belakang. Jadi teman-teman yang ingin investasi jangka panjang terus juga pasti ingin melihat data-data jangka panjangnya gitu ya. Kita juga mengambil data 10 tahun belakang atau 5 tahun ke belakang, gimana keadaan data rasio fundamental dan laporan keuangannya. Kita bakal coba terus gali untuk fitur ini. Dan makanya terima kasih untuk donatur yang sudah membantu kita untuk mewujudkan fitur-fitur ini gitu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, dan jika bermanfaat tolong like, share, dan subscribe di channel kita ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.